kelas 5 yang hebat, kita akan belajar tentang tantangan dan etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Sebelum kita memasuki materi itu, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu 1. Menjelaskan pengertian plagiarisme, miskonsepsi, hoaks, diskriminasi, dan pelanggaran privasi dalam kecerdasan artifisial. Yang kedua, mengidentifikasi contoh etika buruk dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Yang ketiga, menunjukkan sikap kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita ice breaking dulu. Silakan berdiri, cari tempat yang leluasa, yang kosong, agar kamu bisa bergerak. Bisa di belakang, agak ke samping boleh, biar leluasa. Sudah siap? Buku dan alat tulisnya sudah dikeluarkan? Ya. Bunita mempunyai beberapa pertanyaan untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, pada saat memegang handphone atau HP, apa yang
ingin kalian lihat pertama kali? Game, TikTok, YouTube, IG, Instagram, atau WhatsApp, Facebook. Apalagi? Sudah? Google, ya. Apa? YouTube. 45. Oh, 45. Nah, ada lagi? Jadi capcut ya. Jadi saat kalian pegang HP atau memegang handphone, pasti kalian punya keinginan. Aku mau pegang HP, aku mau buka YouTube, mau buka TikTok. Seperti itu ya. Pertanyaan yang kedua, pada saat melihat konten yang menarik perhatian kalian, apakah kalian langsung mengunggah begitu saja? Yang dimaksud seperti ini. Kalian buka TikTok, scroll, kalian menemukan video yang lucu, yang menarik perhatianmu. Apakah kamu punya keinginan untuk mengunggah di akun media sosialmu? Iya? Ada yang tidak? Ada yang ya? Ya. Oke, apik tak gede. Tak unggah nggone WhatsApp tuh story WA aku. Nah, biasanya kan punya keinginan seperti itu ya. Nah. Yang ketiga, apakah kalian tahu mengunggah hasil karya orang lain tanpa izin merupakan tindakan yang menyalahi aturan dalam bermedia sosial? Nah, jadi kalau kita scroll TikTok, habis itu ada video lucu yang menarik perhatianmu, terus kamu unggah di story WA-mu. Apakah kamu tahu kalau itu menyalahi aturan? Kalian belum tahu, padahal itu menyalahi aturan. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar. Tantangan etis dalam penggunaan kecerdasan artifisial agar tetap aman. Ada 4 tantangan yang harus kita perhatikan dalam bermedia sosial atau dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Yang pertama, plagiarisme. Yang kedua, miskonsepsi dan hoax. Nomor 3, diskriminasi. Yang keempat, pelanggaran privasi. Nanti kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah plagiarisme dalam kecerdasan artifisial. Apa itu plagiarisme? Menyalin hasil karya orang lain tanpa izin dan mengakuinya sebagai milik sendiri. Maksudnya bagaimana? Hasil karya orang lain yang kamu akui tanpa meminta izin terlebih dahulu. Contoh sederhana plagiarisme yang biasa kalian temui di kelas. Contohnya, menyalin jawaban teman saat ujian tanpa usaha sendiri. Yang disebut biasanya apa? Mencontek. Nah, temanmu mengerjakan ulangan, kamu tidak belajar, akhirnya kan bingung, tidak bisa menjawab, akhirnya melirik ke kanan, melirik ke kiri, ya toh? Nyalin jawabannya koncone tanpa izin. Kamu tidak meminta izin temanmu. Kalau kamu meminta izin dulu, diperbolehkan atau tidak kalau menyalin jawaban temannya? Tidak, ya kan? Nah, itu contoh dari plagiarisme. Kamu menyalin, tapi temanmu tidak mengetahui. Itu dalam lingkup kelas kita. Kalau dalam kecerdasan artifisial, plagiarismenya itu contohnya menggunakan ChatGPT, Meta AI untuk menulis tugas tanpa usaha sendiri. Siapa yang sudah pernah menggunakan ChatGPT untuk mengerjakan tugas? Belum pernah? Tanya Google jawabannya tugas. Masa belum? Tenang nih.
tidak mencantumkan sumber asalnya. Tetapi gambar kedua ini mencantumkan sumber asalnya. Jadi gambar ini saya ambil dari Google dengan alamatnya seperti itu. Nah, jadi kita apabila menyalin suatu gambar atau video diharuskan untuk mencantumkan alamat atau mencantumkan asal dari mana gambar itu kita ambil. Ya. Untuk plagiarisme sudah jelas? Kita lanjut. Yang kedua adalah miskonsepsi dan hoax. Miskonsepsi adalah kesalahpahaman atau pemikiran yang salah tentang sesuatu. Kadang orang percaya sesuatu tanpa mencari tahu apakah itu benar atau tidak. Contohnya apa? Nih, viral ikan kepala harimau. Akhirnya kamu percaya, ada ikan kepala harimau. Akhirnya kamu penasaran, akhirnya kan lihat. Tapi kamu tidak mencari tahu dulu apakah itu benar. Padahal mana ada ikan berkepala harimau. Harimau hidup di darat, ikannya hidup di air ya. Nah, harimau nyemplung di air. Terus bagaimana ikan berkepala harimau itu bisa terjadi? Nah, berarti kan kita harus apa? Mencari tahu dulu benar atau tidak. Jangan langsung percaya begitu saja. Kemudian hoax adalah berita palsu atau informasi yang tidak benar tetapi disebarkan seolah-olah itu fakta. Contoh sederhana saja dalam kehidupan kita. Sampean menemui temanmu yang sedang menangis. Kenapa sampai nangis? Aku mau dianu si A. Ya kan? Nah, nangis sampai kayak nangis sih gap-gap nih. Nah, konconnya gak terima. Akhirnya mempengaruhi teman yang lain. Kalau konconnya akhirnya diantemi karo si A, kan seperti itu. Jadi kan menyebarkan berita yang tidak benar. Ternyata anak ini nangis bukan siapa nih? Ditukari kancane, melainkan dia jatuh atau bagaimana. Jadi sebelum kita memberikan informasi harus apa? Sebelum menerima informasi yang disampaikan seseorang, kita harus mencari tahu dulu apakah itu benar atau salah. Kemudian yang ketiga adalah diskriminasi. Perlakuan tidak adil terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan warna kulit, etnis, kelamin, bahasa, atau hal lainnya. Ini yang dimaksud adalah diskriminasi itu bertindak semena-mena terhadap orang lain. Kalau dalam kecerdasan artifisial kita memerintah, ini gambarnya menggunakan apa Google Suara itu ya, pesan suara itu misalkan kamu perintah tolong carikan tabel perkalian. Nah, akhirnya kan muncul tabel perkalian. Berarti kamu mau memerintah seenakmu sendiri. Itu dikatakan diskriminasi. Atau dalam lingkungan kelasmu, kamu kedatangan teman baru berasal dari luar Jawa, ya kan? Berasal dari luar Jawa yang bentuk fisiknya seperti rambut, warna kulit beda dengan kalian. Nah, maksud, oh koncan karo channel kuwi, tak podo nek karo awake dhewe. Nah, itu kan memunculkan, itu namanya diskriminasi, bertindak semena-mena. Nek konconya yang datang, aku nyapu sik. Ayo tukokne jajan. Nah, itu tidak boleh.
pribadi tanpa diketahui orang lain dan tanpa izin. Seperti yang plagiat tadi ya, kamu menyimpan, kamu mengambil foto, mengambil video, mengambil gambar tanpa mencantumkan apa? Alamat atau asalnya. Nah, tips aman dalam menggunakan teknologi. Yang pertama, atur izin aplikasi. Yang kedua, gunakan mode privasi. Yang dimaksud menggunakan mode privasi ini, kamu punya ide. Nah, punya ide ya. Nah, di situ kan ada publish atau tidak ya, atau di privasi. Menggunakan mode privasi itu berarti akun kita kunci. Kalau orang yang mau berteman dengan kita itu menunggu konfirmasi kita. Kalau sudah kita konfirmasi berarti kita baru berteman. Teman itu bisa melihat media sosial kita, foto kita yang kita upload di IG. Tapi kalau dia tidak berteman dengan kita, dia tidak bisa melihat foto atau kiriman video di IG kita. Yang ketiga, hindari membagikan data sensitif. Contohnya apa? Akun Gmailmu, passwordnya itu jangan disebar luaskan. Karena apa? Kalau ada orang yang tahu akunmu itu, dia masuk ke akunmu, akhirnya akunmu disalahgunakan. Itu sangat berbahaya. Data pribadimu yang penting bisa dibobol. Contohnya marak itu kan sekarang pembobolan di mesin ATM lewat mobile banking, yaitu karena data sensitifnya dibagikan kepada yang lain. Artinya kan penipuan kan marak. Yang keempat, gunakan kata sandi yang kuat. Akun kita menggunakan kata sandi yang kuat biasanya terdiri dari beberapa karakter, ya ada huruf dan angka atau bagaimana. Tapi kalau kalian sebagai pelajar, kata sandi yang kuat hanya untuk akunmu, tetapi orang tua juga harus tahu. Jangan menyembunyikan kepada orang tua. Karena apa? Kita masih dalam pengawasan orang tua. Nah, setelah apa yang Bunita jelaskan tadi, sekarang ada aktivitas diskusi. Tolong didiskusikan dengan kelompokmu. Apa contoh etika buruk dalam penggunaan kecerdasan artifisial? Yang kedua, bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai pengguna yang bertanggung jawab. Terus mama kelompoknya bekerja sama ya. Materinya sudah Bunita berikan. Nama kelompok berapa, kelompoknya sudah ditulis. Ayo Mas kerjasama dengan temannya. Materinya sudah Bunita sampaikan, sudah Bunita bagi lembaran materi juga. Silakan dikerjakan.
Ayo kelompoknya A. Sudah kelompoknya A? Sudah? Sudah semua? Sudah siap untuk presentasi hasil diskusinya? Ada yang belum? Ada yang belum siap? Belum? Ya udah, lanjutkan. Yang mana? Yang? Sudah ya? Sudah siap? Sudah siap presentasi? Sebelum kita presentasi, berdiri terlebih dahulu. Semuanya dari tempat yang kosong. Kita ice breaking. Semuanya sudah siap?
ke aktivitas diskusi. Sudah dikerjakan semua? Sudah selesai? Kelompok apa sudah? Kelompok Al? Kelompok Zara? Kelompok Tania? Kelompok Kenji? Belum selesai? Lihat ganti lagi. Nah, ayo siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok berapa? Kelompoknya siapa? Arfan? Silakan, kelompok Arfan. Semua ikut maju. Nah, semua ikut maju. Jadi temanmu ada yang menemani. Ya, di sampingnya sana ada apa, Pak? Nah. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi. Apa contoh etika buruk dalam menggunakan yang pernah kamu lihat? Plagiarisme, contohnya mengopi gambar pemandangan tanpa menyertakan sumber aslinya. Yang kedua, karena Bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai pengguna? Kita menjawab menggunakan kata kunci yang kuat, tidak memberitahu atau sambung kepada orang lain. oke, beri tepuk tangan untuk kelompok A. Silakan. Selanjutnya kelompok Zana sudah siap? Kelompok A sudah siap? Silakan, maju semua. Ayo ganti yang perempuan yang membaca. Tadi udah laki-laki, sekarang perempuan. Ayo. Nah, yang keras. Dari kelompok 2 memposisikan jawabannya membayar berita tentang Angel kepala animal. Soalnya dibaca. Nah, Yang ketiga, yang saya terus yang kedua. kalian harus kita bersikap sebagai kalian Beri tepuk tangan. Silakan kembali. Kemudian kelompoknya Tania sudah siap? Silakan maju. Ayo. Tania yang membacakan ya, yang keras. Ini dari kelompok Tania, bacakan yang keras. Biar kedengaran mereka. Keras. Kurang keras. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja siswa. Contoh etika buruk dalam penggunaan yang tentang proses. Lalu jangan berpikir apakah menyebutkan misalnya atau alamat. Bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai pengguna yang bertanggung jawab mengambil foto pemandangan demi mencapai asalnya. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Kelompok Kenji sudah siap? Kelompok Zara, silakan. Marcel bacakan yang keras ya. Yang keras biar belakang terdengar sampai belakang, jelas terdengar sampai belakang. Marcel berada di tengah, tidak apa-apa. Nah, yang keras Marcel agak sini tuh, kok di balik layar. Nah, kamu dari kelompok itu kan, nggak usah menunjuk.
Tangan dua juga jedek. Kami dari kelompok Yang banter aku yang jangan. Kami dari kelompok 3. Apa contoh etika buruk dalam pengguna KA yang pernah kamu lihat? Pelanggaran privasi contohnya menyimpan informasi pribadi orang lain tanpa izin. Yang kedua, banter. Bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai pengguna yang bertanggung jawab, tidak menyimpan video orang lain tanpa izin. Beri tepuk tangan. Terima kasih atas presentasi kalian mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang hasil kerja kelompoknya dikumpulkan. Setelah aktivitas diskusi, kamu sudah mendiskusikan, kamu sudah memecahkan masalah yang ada. Sekarang, lembar kerja peserta didik secara individu. Kamu kerjakan sesuai dengan apa yang kamu dapatkan tadi dari penjelasan Bu Nita. Nah, dikerjakan dijadi di lembaran materi tadi. Silahkan dikeluarkan ya.
Ada yang ditanyakan? Ya. Ada yang tanyakan lagi? Ada yang belum jelas? Sudah? Yang perlu masih bunyikan ini.
dengan contoh apa itu plagiarisme dalam kecerdasan artifisial. Coba Uli, jawabanmu apa? Kamu bacakan. Ya, plagiarisme adalah mengambil gambar atau video orang lain tanpa izin dan mengakuinya sebagai milik sendiri. Ada yang masih salah? Tidak, contoh semua. Nomor 2, apa perbedaan miskonsepsi dan hoax? Miskonsepsi apa miskonsepsi? Perbedaannya miskonsepsi dan hoax? Coba jawaban dari Keiko dibacakan. Yang keras. Itu apa itu miskonsepsi atau yang hoax? Karena yang hoax berita palsu. Ada jawaban yang lain? Ada bisa membedakan ya antara miskonsepsi dan hoax? Sekarang yang ketiga, mengapa diskriminasi oleh kecerdasan artifisial bisa terjadi? Coba jawaban Abi, bacakan jawabanmu. Ada jawaban yang lain? Karena adanya perbedaan warna kulit di kelamin dan bahasa. Ya, mengapa diskriminasi oleh kecerdasan artifisial bisa terjadi? Karena adanya perbedaan warna kulit, jenis kelamin dan bahasa. Kemudian yang keempat, pernahkah privasimu terganggu oleh teknologi? Kenapa ya? Ada yang pernah? Ada. Privasi terganggu oleh teknologi itu maksudnya seperti ini kan? Kita sedang enak-enaknya membaca atau menonton YouTube. Habis itu di tengah-tengah muncul ya. Kemudian yang nomor 5, bagaimana cara menjaga etika penggunaan kecerdasan artifisial? Menggunakan sumber dasar pengambilan gambar atau video, tidak menyebarkan informasi palsu. Coba bacakan jawabannya. Ibram. Sudah jelas semua? Masih ada yang belum tepat jawabannya? Kalau sudah, dikumpulkan. Sudah semua? Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Kita sudah menerangkan dari awal, dari plagiarisme, pelanggaran privasi, tips-tips untuk menjaga keamanan akun kita. Sekarang kalian mengisi refleksi pembelajaran. Isikan pengalamanmu di dalam refleksi ini ya.
Dan bisikan refleksimu. Iya, ini pelajaran ini loh. Mana? Pelajarannya nggak usah. Tanggal 21. 10. Iya, iya. Boleh, ini juga boleh. Dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Kita yang berada pada sama di Kenapa boleh? Sudah selesai? Dan dikumpulkan? Sudah. Sayang, terima kasih. Dalam pengisian refleksinya, kesimpulan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu internet bisa menjadi tempat belajar yang menyenangkan asal kita tahu cara menggunakannya dengan bijak. Jadi kita bisa menggunakan internet atau kecerdasan artifisial, tetapi tetap harus secara bijak, jangan menyalahi aturan. Selalu ingat bahwa internet sebaiknya digunakan untuk hal-hal positif. Bijaklah dalam memilih konten, jangan terlalu lama online dan selalu berpikir
membagikan sesuatu. Jadi ada permen, jangan keburu-buru untuk dibagikan. Kamu lihat dulu kontennya itu sesuai atau tidak sebagai seorang pelajar. Ya, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari. Pagi hari ini Bu Nita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.